Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D4 akan mencoba mempresentasikan tentang laporan praktikum sediaan supositoria dengan zat aktif bisakodil 10 mg. Pada percobaan ini akan dibuat sediaan supositoria dengan kandungan bisakodil. Tiap supositorianya adalah sebanyak 10 mg dengan bobot masing-masing 4 gram dan jumlah sediaan yang akan dibuat sebanyak 14 sediaan. Formula supositori yang digunakan yaitu bisakodil sebanyak 10 mg sebagai zat aktif dan oleum kakao 100% sebagai basis. Penggunaan bisakodil biasanya digunakan untuk mengobati sembelit dan melancarkan pencernaan. Untuk mendapatkan efek yang cepat dan lokal, maka dibuatlah dalam bentuk supositoria agar dapat merangsang saraf enterik yang menyebabkan kontraksi usus besar. Penggunaan oleum kakao digunakan sebagai basis yang berfungsi sebagai pembawa sekaligus melepaskan zat aktif pada sediaan. Oleum kakao digunakan sebagai basis karena memiliki suhu lebur yang sama dengan suhu tubuh dan tidak menginfeksi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fayyad Al-Fatin dari kelompok D4 akan mencoba menjelaskan tentang perhitungan bahan dari supositoria. Yang pertama bisa kita lihat di slide. Yang pertama kita menghitung data teoritis, di mana data teoritis itu terdiri dari 100% basis. Dan di praktikum kali ini kita menggunakan basisnya yaitu oleum kakao 100%. Jadi data teoritis ini belum ditambahkan zat aktif, jadi kita menghitung 100% basisnya dulu dengan perhitungan 100/100 dikali 4 gram. 4 gram ini didapat dari bobot atau bobot supo yang akan kita gunakan atau akan kita buat. Jadi perhitungannya 100/100 dikali 4 gram. Hasilnya 4 gram. Selanjutnya ada data praktis, di mana data praktis ini terdiri dari 10% zat aktif dan 90% basis. Perhitungannya yaitu zat aktifnya kita menggunakan bisakodil 10% sama dengan 10 mg. 10 mg ini didapat dari kandungan bisakodil yang akan dibuat per suponya, jadi 10 mg. Selanjutnya ada basis oleum kakao dengan perhitungan 4 gram dikurangi 0,01 gram. 4 gram ini tadi kita dapat dari bobot supo. Bobot per satu suponya 4 gram. Dikurangi 0,01 gram ini berat dari bisakodil tadi yang dikonversikan ke gram. Hasilnya 3,99 gram. Selanjutnya ada data sebenarnya. Ini didapat dari hasil praktikum. Yang pertama ada 100% basis dengan bobot 2,38 gram. 10% bisakodil atau zat aktif ditambah 90% basis. Berarti ini data praktis dengan bobot 2,27 gram. Selanjutnya ada 10% bisakodil. Jadi ini zat aktifnya aja, beratnya 0,227 gram. Dimana perhitungannya 10/100 dikali 2,27. 2,27 ini didapat dari data praktis tadi. Selanjutnya ada 90% basis dengan bobot 2,043 gram. Selanjutnya di slide berikutnya ada perhitungan bahan atau basis yang digunakan zat aktif dengan rumus basis sebenarnya. Basis sebenarnya ini tadi kita dapat dari slide sebelumnya, yaitu 100% basis, di mana 100% basisnya berbobot 2,38 gram. Sedangkan bobot basis praktikum ini didapat dari 90% basis. Jadi 90% basis karena 10%-nya zat aktif. Nah, didapat yaitu 2,043 gram. Jadi 2,38 dikurangi 2,043 hasilnya 0,337 gram. Berarti itu basis yang diganti oleh zat aktif.
atau kita bisa sebut itu. Jadi basis 0,337 gram itu bisa diganti oleh zat aktif. Selanjutnya itu zat aktif sebenarnya. Nah, dengan rumus basis yang diganti zat aktif dibagi bobot basis sebenarnya. Basis yang diganti zat aktif tadi yang telah kita hitung sebelumnya yaitu 0,337 gram dibagi bobot basis sebenarnya. Bobot basis sebenarnya ini yang 100% basis tadi. 2,38 dikali 100%, berarti 0,337 dibagi 2,38 dikali 100%, hasilnya 14,16%. Selanjutnya menghitung persen sebenarnya dengan rumus 100% dikurangi hasil persen zat sebenarnya. Berarti kita tinggal masukin saja data sebelumnya, yaitu 100% dikurangi 14,16%. Hasilnya 85,84%. Baik, selanjutnya ada perhitungan bilangan pengganti. Bobot zat aktif formula yang menempati supo itu setara dengan bobot basis yang dapat digantikan oleh zat aktif. Jadi di awal kan kita sudah menghitung 10% bisa kodil itu hasilnya 0,227 gram. Nah, 10% bisa kodil itu setara dengan bobot basis yang akan digantikan oleh zat aktif, yaitu sebesar 0,337 gram. Jadi, 0,227 gram bisa kodil itu setara dengan 0,337 gram. Nah, selanjutnya kita menghitung 1 gram bisa kodil. 1 gram bisa kodil itu berarti 0,337 gram dibagi 0,227 gram. Hasilnya 1,4846 gram. Berarti 1 gram bisa kodil ini setara dengan 1,4846 gram oleum kakao, atau kita konversikan menjadi 1484,6 mg oleum kakao. Jadi kita kan kandungannya bisa kodil itu 10 mg ya. 10 mg berarti kalau 10 mg setara dengan 14,846 mg oleum kakao. Slide selanjutnya yaitu perhitungan suppositorio formula bisa kodil 10 mg. Basis yang digantikan 10 mg zat aktif bisa kodil itu dengan rumus bobot supo sebenarnya dikurangi bobot basis yang setara dengan 10 mg zat aktif. Bobot supo sebenarnya itu 2,38 gram dikurangi 0,014 gram. Hasilnya 2,3652 gram. Lalu selanjutnya persen zat aktif terhadap basis yang diganti dengan rumus bobot basis setara zat aktif 10 mg per bobot supo sebenarnya dikali 100%. 0,0418 gram dibagi 2,38 dikali 100%, hasilnya 0,622%. Setelah dilakukan perhitungan, maka dilakukan perhitungan untuk penimbangan bahan-bahan yang akan dijadikan suppositoria. Yang pertama ada bisakodil. Bisakodil dengan konsentrasi 10 mg dihitung untuk sebanyak 1 supo, yaitu 10 mg dikali 1 supo, maka untuk 1 supo sebanyak 10 mg, dan untuk 14 supo dikalikan 14 menjadi 140 mg. Yang kedua basis, yaitu oleum kakao dengan konsentrasi 100%, maka dihitunglah 100 per 100 dikali 2,3652 sama dengan 2,3652 gram basis oleum kakao. Itu untuk 1 supo, sedangkan untuk 14 supo dikali 14 hasilnya menjadi 33,1128 gram. Saya Vivi Lutfi Nur Fadilah, NPM 10060617144. Saya akan menjelaskan prosedur pembuatan suppositoria. Untuk kalibrasi alat cetak suppositoria, langkah pertama yang dilakukan yaitu persiapan alat cetak suppositoria dengan cara membuka alat cetak, kemudian dibersihkan dari debu dan kotoran yang mungkin melekat, lalu dikeringkan. Berikutnya persiapan basis suppositoria yang digunakan yaitu oleum kakao
sesuai metode pembuatan yaitu penuangan. Kemudian, alat cetak supositoria dilumasi dengan parafin liquid secukupnya, dan jangan terlalu banyak karena akan mempengaruhi volume kalibrasi alat cetak. Lalu alat cetak ditutup dan pastikan terkunci rapat dan tidak miring. Kemudian, basis supositoria atau oleum kakao dimasukkan ke dalam alat cetak sampai masing-masing lubang terisi penuh. Lebih baik dilebihkan sedikit karena basis akan menyusut saat proses pemadatan. Kemudian didiamkan pada suhu kamar kurang lebih 15 derajat Celcius agar memadat. Kemudian dimasukkan ke dalam kulkas sampai konsistensi terlihat padat. Dilanjutkan dimasukkan ke dalam freezer untuk menyempurnakan kepadatan dari supositoria. Setelah padat sempurna, lalu dikeluarkan dari freezer, kemudian supositoria dikeluarkan dari alat cetak. Dan yang terakhir, supositoria ditimbang. Prosedur penentuan bilangan pengganti. Untuk supositoria yang mengandung basis 100%, langkah-langkahnya yaitu basis oleum kakao dituangkan ke dalam alat cetak, kemudian didiamkan pada suhu kamar agar memadat, lalu dimasukkan ke dalam freezer pada suhu 4 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit, agar menyempurnakan proses pemadatan. Setelah itu, cetakan dikeluarkan dari freezer, kemudian basis dikeluarkan dari alat cetak dan ditimbang. Misalkan didapat rata-rata supositorianya 2 gram. Untuk supositoria dengan 10% zat aktif, langkah-langkahnya yaitu dibuat lelehan basis oleum kakao sebanyak 90%. Lalu zat aktif bisakodil sebanyak 10% ditimbang dan ditambahkan ke dalam basis yang sudah dilelehkan di mana yang suhunya sudah turun sesuai dengan stabilitas zat aktifnya. Kemudian diaduk sampai terdispersi merata, lalu dituangkan ke dalam alat cetak dan dibiarkan memadat secara sempurna pada suhu 4 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian alat cetak dikeluarkan dari freezer, lalu supositoria dikeluarkan dari alat cetak dan ditimbang. Misalkan didapat rata-rata supositorianya sebanyak 2,2 gram. Selanjutnya dilakukan perhitungan bilangan pengganti dari supositoria yang mengandung 100% basis dan supositoria yang mengandung 10% zat aktif. Dilakukan perhitungan hingga diperoleh bobot basis yang digantikan oleh 1 gram zat aktif sebanyak 0,09 gram. Jadi bilangan pengganti zat aktifnya yaitu 0,09. Masuk ke prosedur pembuatan supositoria. Langkah-langkahnya yaitu persiapan alat dan bahan-bahan. Dipastikan bersih dan kering sebelum proses pembuatan. Kemudian, bahan-bahan ditimbang sesuai dengan kebutuhan dari hasil perhitungan dan penimbangan. Selanjutnya, persiapan alat cetak dilakukan dengan alat cetak dipanaskan di atas penangas air dalam keadaan terbuka dan pastikan alat cetak dibalik agar panas merata pada kedua sisi. Kemudian, dilakukan peleburan basis di atas penangas air menggunakan cawan penguap. Selanjutnya, semua padatan digerus menggunakan lumpang sampai halus dan homogen. Setelah semua padatan halus, kemudian dimasukkan ke dalam basis yang telah dileburkan secara sempurna. Kemudian diaduk homogen menggunakan batang pengaduk. Langkah berikutnya yaitu alat cetak diangkat dari penangas air, kemudian diletakkan di atas meja praktikum yang telah dialasi dengan elap. Kemudian, alat cetak dilumasi dengan parafin liquid secukupnya. Jangan terlalu banyak karena akan mengurangi volume massa supositoria yang telah ditentukan. Selanjutnya, massa supositoria diangkat dari penangas air, kemudian dilakukan penuangan ke dalam alat cetak dengan menggunakan penjepit kayu, dan proses penuangan dilakukan dengan cepat dan akurat untuk menghindari massa supositoria tidak memadat sebelum tertuang semua, serta agar kandungan zat aktif seragam dan memastikan suhu cetakan tetap panas selama penuangan. Penuangan tidak dilakukan langsung dari cawan penguap, tetapi menggunakan batang pengaduk sebagai jembatan penuangan ke dalam lubang cetakan. Kemudian, massa supositoria dituang sampai masing-masing lubang terisi penuh.
dan lebih baik dilebihkan sedikit karena akan menyusut saat proses pemadatan. Setelah itu, didiamkan pada suhu kamar kurang lebih 15 menit agar memadat. Selanjutnya dimasukkan ke dalam freezer sampai memadat sempurna. Setelah itu baru dikeluarkan cetakannya dari freezer, kemudian suppositoria dikeluarkan dari alat cetak. Selanjutnya, dilakukan perhitungan bilangan pengganti dan dilakukan evaluasi sediaan pada suppositoria. Selanjutnya, hindari kontak langsung dengan suhu tubuh ataupun berada pada suhu kamar dalam waktu yang lama, karena akan merusak sediaan. Setelah suppositoria selesai dibuat, maka dilakukan uji evaluasi. Yang pertama ada uji organoleptik. Uji organoleptik dilakukan untuk mengamati secara visual ada atau tidaknya keretakan, lubang eksudasi cairan, dan pembengkakan basis. Dapat dilihat dari tabel pengamatan yang tertera. Hasil pengujian didapatkan bahwa suppositoria yang diuji memenuhi syarat karena tidak terdapat lubang eksudasi, bengkok, dan retak. Yang kedua yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk melihat pendistribusian zat aktif yang terkandung di dalam basis suppositoria. Dilakukan dengan cara mengambil 3 sediaan, kemudian masing-masing dipotong rata secara longitudinal dan diamati secara visual ketersebaran zat aktifnya. Untuk penafsiran hasil, sediaan yang baik tidak akan tampak penumpukan zat aktif pada suatu tempat, dan dapat dilihat dari tabel pengamatan yang tertera. Hasilnya bahwa suppositoria yang diuji tidak memenuhi syarat karena terdapat sampel yang tidak homogen. Yang ketiga, uji kisaran waktu leleh. Dari pengujian ini diperhatikan 2 parameter, yaitu yang pertama kisaran leleh, merupakan rentang suhu zat padat dari mulai meleleh sampai meleleh sempurna. Dan yang kedua, waktu meleleh, adalah di mana waktu dari mulai zat padat meleleh sampai meleleh sempurna. Untuk melakukan uji ini diperlukan alat-alat yaitu termometer, stopwatch, cawan penguap, dan penangas air. Diambil secara acak 3 sediaan, kemudian diuji secara serempak dengan memasukkan 3 sediaan ke dalam cawan penguap yang dipanaskan di atas penangas air. Kemudian diamati suhu dan waktu saat sediaan mulai meleleh dan setelah meleleh sempurna. Penafsiran hasil dari pengujian ini, sediaan yang baik memiliki suhu dan waktu leleh sempurna, yaitu pada suhu tubuh 37 derajat Celcius selama kurang dari 15 menit. Dan dari tabel pengamatan yang tertera, dapat dilihat bahwa hasil dari pengamatan ini yaitu formula suppositoria tidak memenuhi syarat, karena dari rata-rata suhu leleh suppositoria, sediaan yang diuji baru meleleh sempurna pada suhu 53 derajat, di mana hal ini tidak sesuai dengan penafsiran hasil, yaitu harus meleleh di suhu 37 derajat Celcius selama kurang dari 15 menit. Yang keempat, uji keseragaman bobot. Untuk melakukan uji ini dibutuhkan alat analytical balance. Pastikan alat sudah dalam kondisi bersih dan kering. Kemudian diambil secara acak 6 sediaan yang akan diuji, kemudian ditimbang bobot seluruhnya dan timbang satu persatu. Setelah itu ditentukan nilai rata-rata dari ke-6 sediaan yang diuji. Untuk penafsiran hasil uji ini, sediaan yang baik tidak lebih dari 2 sediaan yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata sebesar lebih dari 5%, dan tidak ada satupun sediaan yang bobotnya menyimpang lebih dari 10%. Dari data tabel yang tertera, hasilnya, suppositoria memenuhi syarat, karena tidak ada lebih dari 2 sediaan yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata sebesar lebih dari 5%, dan tidak ada satupun sediaan yang bobotnya menyimpang lebih dari 10%. Ini merupakan perhitungan dari uji keseragaman bobot.
di mana perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui sediaan yang bobotnya menyimpang dari rata-rata 5% dan 10%. Yang pertama, untuk mencari bobot sediaan yang menyimpang lebih dari 5%, dilakukan perhitungan sebagai berikut, di mana 5% sama dengan 5/100 dikali bobot rata-rata supositoria, yaitu 2,273, hasilnya adalah 0,114 gram. Kemudian dicari batas atasnya, di mana bobot rata-rata supositoria ditambahkan hasil dari perhitungan 5% tadi, yaitu 2,273 ditambah 0,114, hasilnya 2,387 gram untuk batas atas. Kemudian dihitung untuk batas bawah, di mana rata-rata bobot dari supositoria dikurangi 0,114, hasilnya adalah 2,159 gram. Dan dari sini diketahui jika rentang dari 5% adalah 2,159 sampai 2,387 gram. Kemudian dihitung bobot yang menyimpang lebih dari 10%. Perhitungannya yaitu 10 dikali 100 dikali rata-rata dari bobot supositoria, yaitu 2,273, hasilnya adalah 0,227 gram. Kemudian dicari batas atasnya, 2,273 ditambah 0,227 sama dengan 2,5 gram. Sementara untuk batas bawahnya, 2,273 dikurangi 0,227 sama dengan 2,046 gram. Maka didapatkan rentang 10% itu dari 2,046 sampai 2,500 gram. Selanjutnya, pembahasan analisis wadah dan kemasan. Terdiri dari wadah primer dan wadah sekunder. Pada wadah primer digunakan aluminium foil, karena supositoria merupakan bentuk sediaan farmasi yang mudah meleleh, sehingga diperlukan kemasan yang bersifat kedap udara dan cahaya. Supositoria merupakan sediaan yang dibuat dalam bentuk single dose, sehingga kemasan primernya harus bersifat lentur dan mudah dibentuk. Kemasan yang digunakan juga tidak toksik dan bereaksi dengan zat-zat yang terdapat dalam sediaan, sehingga digunakan aluminium foil, karena aluminium foil bersifat inert sehingga tidak akan bereaksi dengan sediaan. Aluminium foil juga dapat berfungsi sebagai insulator, baik pada kondisi panas maupun kondisi dingin, sehingga suhu kemasan cenderung stabil, tidak akan cepat berubah selama perubahan temperaturnya tidak terlalu ekstrim. Kemudian, wadah sekunder yang digunakan yaitu box, karena box terbuat dari kertas karton tebal agar sediaan lebih terlindungi dari pengaruh cahaya, serta untuk melindungi rusaknya aluminium foil akibat adanya gesekan dari lingkungan. Pada percobaan ini dilakukan pembuatan supositoria, di mana prinsip pembuatan supositoria yaitu berdasarkan suhu lebur bahan dasar yang digunakan, sehingga zat aktif dapat melarut dan tersebar secara merata. Metode yang digunakan yaitu penuangan, karena dilakukan dalam skala penuangan. Tujuan dibuatnya sediaan supositoria yaitu untuk menghindari absorpsi obat lintas pertama, kemudian menghindari efek samping seperti iritasi lambung, serta dibuat untuk pasien yang tidak dapat mengkonsumsi obat secara oral. Supositoria menurut Dirjen POM tahun 1995 merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dalam bentuk yang diberikan melalui rektal, vaginal, ataupun uretra. Bentuk dan ukurannya harus sedemikian rupa sehingga dengan mudah dapat dimasukkan ke dalam lubang atau celah yang diinginkan tanpa menimbulkan kejanggalan dalam penggelembungan begitu masuk dan harus bertahan untuk suatu waktu dan suhu tertentu.
Supositoria dengan zat aktif bisakodil 10 mg per supositoria berfungsi sebagai laksatif dan dapat menghilangkan nyeri pada saat buang air besar. Di mana bisakodil merupakan obat yang biasa digunakan untuk mengobati sembelit dan melancarkan pencernaan. Untuk mendapatkan efek yang cepat dan lokal, maka dibuatlah dalam bentuk supositoria, agar dapat merangsang saraf enterik yang menyebabkan kontraksi usus besar. Supositoria tidak diabsorpsi dahulu sehingga akan memberikan efek yang lebih cepat dibandingkan sediaan oral. Bisakodil sendiri dibuat dalam bentuk supositoria agar efek terapi yang diberikan lebih cepat dibandingkan dari sediaan oral. Basis memiliki peranan penting karena supositoria saat dimasukkan ke dalam lubang tubuh akan melebur dan terdispersi, sehingga diperlukan basis yang memenuhi syarat seperti selalu padat dalam suhu ruang dan melebur dalam suhu tubuh, sehingga dapat diperoleh efek terapi yang diharapkan. Basis yang digunakan dalam supositoria yaitu oleum kakao. Basis yang digunakan merupakan basis lemak dengan tujuan diperoleh efek lokal. Dengan konsentrasi 90%, menurut literatur, oleum kakao dapat menjadi basis supositoria dalam konsentrasi 40 hingga 96%. Jika ingin diperoleh efek sistemik, menggunakan basis yang mempunyai karakteristik berbeda dengan zat aktifnya. Oleum kakao dapat meleleh pada suhu tubuh karena memiliki titik leleh 30 hingga 36 derajat Celcius dan akan tetap padat pada suhu penyimpanan. Oleum kakao tidak bercampur dengan cairan tubuh sehingga menghambat difusi obat yang larut dalam lemak pada tempat yang akan diobati. Kalibrasi alat pencetak supositoria bertujuan untuk membuktikan bahwa alat yang digunakan dapat memberikan nilai yang sesuai dan benar. Pada proses kalibrasi menggunakan basis supositoria, setiap lubang harus terisi penuh dan dilebihkan sedikit karena dapat menyusut saat proses pemadatan. Penentuan bilangan pengganti untuk sediaan supositoria, karena pada supositoria digunakan basis lemak berupa oleum kakao, sehingga BJ-nya tidak sama dengan 1. Maka, harus dicari kesetaraan antara basis dengan zat aktifnya. Supositoria dibuat dengan 10% zat aktif untuk diperoleh bilangan pengganti. Setelah dilakukan perhitungan hingga diperoleh bilangan pengganti yaitu 1 gram bisakodil sama dengan 1484,6 mg oleum kakao atau 10 mg bisakodil setara dengan 14,846 oleum kakao. Basis dilakukan pelelehan dengan suhu tinggi sesuai stabilitas basis dan zat aktif untuk memudahkan pencampuran basis. Selanjutnya, zat aktif dibuat terdispersi secara merata dalam basisnya karena agar diperoleh efek lokal. Alat dan bahan disiapkan lalu dibersihkan agar tidak ada bahan yang terlewat dan untuk menghindari kontaminasi bahan-bahan pengotor lainnya. Penimbangan bahan dilakukan agar diperoleh bahan-bahan yang tepat sesuai hasil perhitungan dan penimbangan. Peleburan basis dilakukan menggunakan penangas air dengan suhu tinggi disesuaikan dengan stabilitas masing-masing bahan. Tujuannya agar mempermudah proses pencampuran basis yang homogen. Kemudian, zat aktif dicampurkan dan diaduk secara homogen agar diperoleh sediaan supositoria yang menghasilkan efek terapi yang diharapkan. Selanjutnya, alat cetak yang telah siap dilumasi dengan parafin liquid. Tujuan dari penggunaan parafin liquid ini yaitu agar memudahkan pengeluaran supositoria. Namun, penggunaan parafin liquid ini tidak boleh terlalu banyak karena akan mempengaruhi volume kalibrasi alat cetak. Supositoria yang dibuat dengan metode penuangan ke dalam alat cetak.
Penuangan dilakukan dengan cepat dan akurat, tujuannya agar suhu dan kandungan yang diperoleh tetap sama. Penuangan dilakukan melewati batang pengaduk agar ruahan tepat masuk ke dalam lubang alat cetak. Penuangan dilakukan sampai lubang terisi penuh. Dianjurkan untuk dilebihkan sedikit karena akan menyusut pada proses pemadatan. Setelah sediaan masuk ke dalam cetakan, kemudian sediaan didiamkan pada suhu kamar kurang lebih 15 menit. Tujuannya agar sediaan memadat. Setelah itu, sediaan dimasukkan ke dalam freezer agar sediaan suppositoria memadat sempurna. Kontak sediaan suppositoria dengan tubuh ataupun suhu kamar dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan sediaan, karena sediaan suppositoria dapat meleleh pada saat kontak dengan tubuh ataupun suhu kamar. Setelah proses pembuatan suppositoria, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi sediaan. Tujuan dari evaluasi sediaan suppositoria ini yaitu untuk memastikan bahwa sediaan yang dibuat memenuhi persyaratan standar suppositoria yang telah ditetapkan. Evaluasi yang pertama yaitu uji organoleptis. Uji organoleptis ini dilakukan secara organoleptik untuk melihat ada atau tidaknya keretakan, lubang eksudasi cairan, dan pembekakan basis. Sedangkan untuk melihat ada tidaknya migrasi zat aktif dilakukan dengan memotong secara longitudinal sediaan untuk diamati. Prinsip dari pengujian organoleptis ini yaitu pengamatan visual terhadap penampilan fisik sediaan. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, sediaan suppositoria ini memenuhi persyaratan karena tidak ditemukannya lubang eksudasi, keretakan, serta bentuk dan bau sesuai dengan standar suppositoria. Evaluasi yang kedua yaitu uji homogenitas. Tujuan dari evaluasi ini yaitu untuk memastikan keseragaman dosis yang tersebar pada sediaan apakah homogen atau tidak. Prinsip dari pengujian ini yaitu pengamatan visual terhadap sebaran zat aktif pada basis. Apabila terjadi penumpukan zat aktif, maka akan mempengaruhi efek terapi yang mengakibatkan ketidakakuratan dosis. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, suppositoria yang telah dibuat tidak memenuhi persyaratan, karena ditemukan suppositoria pada sediaan nomor 2 terdapat bagian yang tidak homogen. Ketidakhomogen sediaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, bisa saja pada saat proses pengadukan, basis dengan zat aktif kurang tercampur dengan baik. Atau yang kedua, zat aktif kurang halus pada saat proses penggerusan. Evaluasi yang ketiga yaitu uji kisaran dan waktu leleh. Kisaran leleh merupakan rentang suhu zat padat dari mulai meleleh sampai meleleh sempurna. Sedangkan waktu leleh adalah waktu dari mulai zat padat meleleh sampai meleleh sempurna. Tujuan dari evaluasi ini yaitu untuk memastikan apakah sediaan dapat meleleh pada kisaran suhu tubuh, yaitu kurang lebih pada suhu 37 derajat Celcius dalam kurun waktu kurang dari sama dengan 15 menit, agar menjamin apakah sediaan memberikan efek terapi dan penggunaan sesuai yang diharapkan. Prinsip dari evaluasi ini yaitu mengetahui keterpenuhinya persyaratan kandungan zat aktif yang terdapat pada setiap sediaan. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, sediaan suppositoria ini tidak memenuhi persyaratan karena
rata-rata sediaan yang diuji baru mulai meleleh di suhu 36 derajat dan meleleh sempurna di suhu 53 derajat Celcius. Hal ini tidak sesuai dengan literatur, di mana sediaan yang baik harus meleleh sempurna pada suhu tubuh, yaitu pada suhu 37 derajat Celcius. Evaluasi yang terakhir yaitu uji keseragaman bobot. Tujuan dari evaluasi ini yaitu untuk memastikan bobot SUPO tidak menyimpang dari bobot rata-rata, sehingga sediaan supositoria yang dibuat memiliki dosis dan efek terapi yang sama. Prinsip dari evaluasi ini yaitu mesin cetak supositoria memiliki kemampuan untuk membuat sediaan yang 100% bobotnya seragam, sehingga akan menghasilkan bobot sediaan yang seragam. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, sediaan supositoria yang dibuat memenuhi persyaratan. Hal ini sesuai dengan literatur, di mana tidak lebih dari 2 sediaan yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata sebesar 5% dan tidak ada satupun sediaan yang bobotnya menyimpang lebih dari 10%. Setelah dilakukan percobaan, dapat disimpulkan bahwa sediaan supositoria dibuat untuk menghindari absorpsi obat lintas pertama atau first phase effect dan menghindari efek samping seperti iritasi lambung karena tidak melewati rute oral, dan juga dibuat untuk pasien yang tidak dapat mengkonsumsi obat secara oral karena mual, pasien dalam keadaan tidak sadarkan diri, atau pada saat pembedahan. Prinsip dari pembuatan supositoria yaitu peleburan, pencampuran, pencetakan, dan pendinginan. Hasil evaluasi sediaan. Uji organoleptis memenuhi syarat karena sediaan memiliki bentuk yang sama, yaitu sediaan berbentuk torpedo, memiliki bau khas coklat, dan tidak terdapat cacat seperti lubang eksudasi, bengkokan, dan retakan. Uji homogenitas formula supositoria tidak memenuhi syarat karena terdapat 2 bagian penumpukan zat yang menandakan tidak homogen pada supositoria uji nomor 2. Uji kisaran waktu leleh tidak memenuhi syarat karena waktu leleh rata-rata lebih dari 15 menit dan suhu leleh rata-rata lebih dari 37 derajat Celcius. Uji keseragaman sediaan. Supositoria memenuhi persyaratan karena tidak lebih dari 2 sediaan yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata sebesar lebih dari 5%, dan tidak ada satupun sediaan yang bobotnya menyimpang lebih dari 10%.